perjalanan malah bannya meletus ya. Allah. Ban meletus, ada pasiennya orang tua sudah 4 orang, yang 2 ini buta, 2 pasien buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan kami Isnu Media Corp. Pak Imam Basori, ini saya melihat ada plakat Yayasan Guru Bangsa. Okay. Nah, bisa ceritakan sedikit Pak, ini apa? Ini apa dan seperti apa? Okay. Jadi alhamdulillah ini bukan guru bangsa ya, tapi guru bansa pakai tanpa G. Oh gitu. Karena memang ini singkatan dari Guyub Rukun Bantu Sesama. Oh, ya, ada singkatnya. Guyub Rukun Bantu Sesama. Terus. Ini adalah yayasan yang didirikan oleh beberapa tokoh di Kediri. Salah satunya ada Ketua PCNU Kota Kediri, ada Yai Zubatu Zaman, kemudian ada Mas Agus Fausul Hakim, ada Ustadz Yasin Yusuf, ada Bang Karnan Abdul, yang mereka orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, saya dinasihati oleh mereka, oleh salah satu dari mereka, bahwa setelah melihat kegiatan sosial saya tadi, saya kan banyak aktivitas ini ya, yang istilahnya liar atau tidak terkoordinir, tidak terorganisir. Nah itu mengatakan ini eman-eman kalau tidak diorganisir, karena takutnya nanti kalau kamu mati, bilangnya gitu, kalau kamu mati masa kebaikan ini akan terhenti. Maka kamu beliau, iya, kamu harus diduplikasi, harus dikopi kamu. Caranya gimana? Bikin lembaga, bikin yayasan yang itu nanti bisa mensistemkan aktivitas sosial yang sudah sama lakukan tadi. Berarti spiritnya kira-kira tetap dalam kegiatan sosial, nggih? Betul, ya. Ya meskipun begitu ya kita tetap harus belajar tadi. Intinya Allah itu yang motivasi tertinggi kalau menurut saya gitu. Intinya seperti itu. Jadi seperti di awal tadi Bang, bahwa ya satu Gusti Allah, 2 menyiapkan bekal untuk perjalanan kita setelah mati besok. Betul sekali, nggih. Saya ingin tanya Pak, adakah hal unik yang pernah Anda rasakan atau Anda temui ketika panjenengan mengantarkan orang sakit ke sampai Lumajang, Surabaya dan sebagainya? Hal unik atau hal yang membuat jenengan itu sangat bahagia sekali? Monggo. Ya. Oke. Mungkin kalau hal unik atau berbeda ya. Jadi unik kan sama bahagia ini yang jelas setiap kali saya mengantar, kalau yang bisa membuat saya bahagia itu ya ketika ada ekspresi bahagia dari orang yang kita bantu, saya itu sudah merasa sangat bahagia. Ya itulah yang saya selalu saya rindu ketika yang kita bantu itu sudah anggota keluarganya, terus kemudian mereka itu bisa merasakan kebahagiaan, itu yang membuat saya bahagia. Tapi kalau yang hal-hal unik, pernah juga suatu ketika dalam perjalanan, istilahnya kita itu ya bukan berarti kita selalu ada, itu enggak ya. Jadi memang kita ada-adakan juga sebetulnya. Jadi kayak bensin itu juga kita sering kehabisan di jalan. Kita ngisi bensin ngecer itu juga pernah. Kemudian sampai kehabisan pernah, sampai kehabisan atau macet, bahkan van bel pernah putus, itu juga pernah. Saat mengantar pasien. Betul, saat mengantar pasien. Dan alhamdulillah juga. Tapi karena keyakinan tadi, akhirnya ya terbukti bahwa sebetulnya yang kita lakukan itu sudah ya ada tangan Gusti Allah yang akan selalu menolong kita. Ya pernah ini satu kejadian yang membuat saya itu makin yakin bahwa sebetulnya yang saya lakukan itu bukan karena saya, tetapi karena pertolongan Gusti Allah. Itu pernah di Malang waktu yang ngantar van bel putus, dan di situ saya nggak ada, sudah berangkat tuh nggak ada uang, ngisi bensin tuh cuman eceran 5 botol, jadi beli eceran itu ngisi 2 kali sampai ya, karena mau berangkat nggak ada uang. Tapi saya tetap maksa, sambil saya tuh nantang dalam hati, kalau memang Gusti Allah Maha welas, Maha pengasih dan Maha kaya, nanti pasti nyampe sana. Tapi waktu berangkatnya udah lihat, ini pasti nggak nyampe, nggak cukup gitu loh. Nah, ternyata ujiannya itu justru lebih. Wes bensinnya entek, van bel putus. Tapi ya, dan nggak ada uang. Nah, kan aslinya itu. Tapi lagi-lagi tadi keyakinan tadi ya, saat Allah ada orang yang berhenti nanya, loh,
Mas kenapa? Oh, nggak tahu Pak, ini mobilnya macet. Loh, mau kemana? Mau ke rumah sakit sana. Loh, lah gimana? Sampai akhirnya orang yang kita antar tuh kita naikkan Grab. Nah, itu sampai kejadian seperti itu. Kemudian si orang ini malah merekomendasi bengkel. Sebentar Mas, saya bantu bengkel tetangga saya bisa dipanggil. Dia setelah itu pergi nelpon, oh ya tunggu Mas, dia berangkat, saya mau kerja dulu ya. Lah akhirnya bengkel datang. Bengkel datang juga sama, dia itu hanya meriksa tok. Diperiksa, dilihat, oh Mas, fanbelnya putus. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa membantu karena garapan saya banyak. Tak teleponnya bengkel teman saya aja ya. Lah dia ngebel lagi bengkel yang lain. Iki enak garapan, apa namanya? Fanbel podo dek anu. Mas tunggu ya, nanti sebentar lagi teman saya datang. Saman siapkan aja fanbelnya. Lah, saya nunggu orang yang apa si bengkel tadi yang telepon bengkel pertama. Ini apa ada orang datang lagi tanya, "Kenapa, Mas?" Saya jawab, "Fanbelnya putus." Terus fanbel putus. Lah terus gimana? Bah, dia malah ngasih tahu, "Wah, kalau ini tokonya jauh, Mas. Apa namanya? Toko spare part. Anu aja ya, saya ada fanbel bekas. Insya Allah cocok untuk ini. Nah, nanti saya anu dipakai aja nggak apa-apa." Dia pulang, terus bengkel datang. Loh, fanbelnya, oh ya positif putus. Terus fanbelnya mana? Masih diambil. Nah, setelah nggak lama si orang yang nawari fanbel tadi datang lagi. Nah, dikasihlah itu fanbel pada si Pak bengkel yang kedua tadi. Dan alhamdulillah free, ya, semuanya. Free semua. Dan itu yang muda itu nangis kayak itu, ya Allah. Ya ternyata Allah. Benar itu ketika itu langsung nangis, ya Allah. Saya minta maaf pokoknya asik sekali. Luar biasa sekali. Jadi ini saya alami betul dan masih barusan kemarin juga nggak lama. Tadi malam pun juga sama. Tadi malam kejadian terjadi lagi. Tapi bukan saya ya kan. Saya ngirim relawan di sana. Berangkat saya hanya kasih uang 200 itu untuk bensin ya. Pokoknya kudu kok Surabaya gitu. Akhirnya juga sama. Perjalanan malah banyak meletus ya. Ya Allah. Ban meletus. Ada pasiennya orang tua sudah ya 4 orang. Yang 2 ini buta, 2 pasien buta. Ya Allah, diuji lagi. Tapi alhamdulillah tadi ada gerak-gerak berkat yang sosmed juga akhirnya kita post di sana, banyak yang bantu malah. Nah, itu kejadian-kejadian yang mungkin membuat saya itu makin yakin, makin berkesan bahwa ini bukan karena saya bisa atau saya mampu atau saya punya bukan, tapi memang ya semata-mata digerakkan oleh Allah karena kita punya niatan tadi. Gitu. Betul. Insya Allah itu nanti besok yang jadikan jenengan mudah Pak ketika di akhirat besok. Amin. Yang terakhir Pak, apa pesan panjenengan untuk generasi muda di tengah zaman modern yang semua harus diukur dengan ya materialis gitu. Monggo. Ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat para pemuda ataupun konco-konco penggiat yang saat ini kita hidup di era kapitalis, era materialis, yakinlah bahwa sebetulnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita dermakan pada orang lain yang membutuhkan. Selama masih ada kesempatan, dengan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, lakukanlah sekecil apapun. Karena sebetulnya itu adalah tangga. Setelah itu nanti apakah Anda akan bebas dari ujian? Tidak, Anda akan diuji lagi dengan ujian yang lebih besar. Tapi kalau panjenengan yakin, sampean yakin bisa, pasti bisa. Bukan karena Anda bisa ya, tapi karena Allah yang membisakan. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan kalau ada kesempatan. Karena itulah yang Allah inginkan. Allah itu ingin kita menjadi orang baik, bermanfaat, dan Allah cinta sama kita. Jadi lakukan saja, yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Jangan banyak alasan. Saat ini saya butuh ini, atau saya tidak punya ini, sehingga membuat penyebab Anda tidak melakukan kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Baik, sahabat Isnu Media Kabupaten Kediri, itu tadi sepenggal cerita dari Pak Imam Basori yang aktif dalam berkegiatan sosial, bahwa keyakinan kita untuk melakukan hal-hal yang baik akan disambut oleh kebaikan-kebaikan lain yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.